Apa ya? Akhirnya. Bentar Kang Den, saya baca dulu contekan. Ini bahaya nih sama konjen. Konsulat nih kita harus contekan mesti kata bahasa Indonesianya teratur dan jelas. Santai. Iya, soalnya apa? Tadi saya gini, tadi nggak apa-apa ya manggil ibu atau mbak atau gimana? Enggak, mbak boleh. Ya mbak Perta. Kalau manggilnya bu, aku panggil pak juga. Oh jangan, lebih baik saya manggil mbak aja. Kalau masih 28 tahun. Saya paling anti dipanggil pak. Saya baru lulus S2 masih panggil pak. Nggak usah, masih 28 tahun. Saya tuh satu angkatan sama Bella. Yang mau jalan. Oke, jadi sekarang tamu kita adalah Mbak Pertalia Rosul. Sebenarnya itu nama lengkapnya masih panjang, tapi katanya segitu aja lah cukup supaya layarnya pas katanya. Iya, kalau enggak nanti mungkin lebih panjang. Susah lagi ngeditnya. Kang Densing hilang dulu, Kang Ngong hilang, baru namanya masuk. Panjang. Iya. Itu nama panjangnya apa, Mbak Perta? Pertalia Nuri Perdana Sari Rosul. Emang asli dari daerah? Jawa sebenarnya, Bapak Ibu. Jawa, lumayan Solo. Tapi jangan ditanya bahasa Jawa ya, nggak bisa bahasa Jawa. Saya juga nggak bisa bahasa Jawa. Saya bisa bahasa Sunda, sama bahasa Inggris sedikit. Paling kental bahasa Indonesia. Bahasa Sunda paling kental. Bahasa Sunda deh. Pertalia itu sebenarnya dari gabungan Perth, Australia. Pertalia. Oh, jadi lahir di sini? Enggak lahir di sini. Enggak ada hubungannya. Saya pas lahir, bapak lagi di Perth, lagi kursus bahasa gitu buat sekolah lanjutan. Nah, lahirnya di Jakarta, tapi untuk mengingat momen itu ketika bapak lagi nggak ada, adanya di Perth, nah jadi dinamain Pertalia. Hebat ya. Taruh. Kalau gitu saudara nama yang kemarin kita wawancara nggak? Siapa? Yang dari Paskibra, namanya Beverly Adelaide. Itu juga sama, ada Beverly. Waktu itu mah jauh deh. Tapi kan persatuan jangan-jangan dulur gitu kan. Enggak, jauh ya. Tapi hebat bagus ya Pertalia ya. Iya. Saya tuh Australia keren juga ya. Kalau Western Australia itu Perth ya? Perth. Jadi itu yang nggak mau jawab dong. Yang nggak mau, kenapa nggak mau dibuka nih bordernya nih? Jadi kan West Australia itu kayak ngerasa mandiri sendiri gitu loh. Kalau kelihatannya ya, kalau lihat dari berita-berita gitu. Emang gitu ya di sana? Mungkin tapi tahu. Kan memang maksudnya ada breakout beberapa kasus gitu ya yang ada gitu. Jadi mungkin khawatir kalau di sini kan baru beberapa gitu. Kayak kemarin pas kita di sini juga masih very cautious gitu, hati-hati supaya nggak menyebar gitu. Jadi ya kita dukung aja, yang penting nanti lama-lama bisa lah kita saling. Tuh kan dia tenang kan. Nih kalau ada penjelasan dari government tuh enak. Jadi, emang kalau enggak, tapi kan kalau ngejelasin itu kadang-kadang kan ada yang langsung sepet jawabnya. Tapi kalau ini kan kayak PR-nya kayak makanya, menerangkan sedikit mundur tapi maju gitu. Jadi ingat ini deh penerangan yang siapa tuh namanya? Trump penerangannya. Wah, dia jago banget dia. Tidak bisa ya, tapi baik lagi. Tapi mukanya tuh kayaknya nggak pernah kayak nyepet enak aja kamu ya gitu, nggak gitu loh ya, nah makanya jago dalam komunikasi. Nah Mbak Perta ini kan di Pensosbud ya, benar ya Mbak Perta sekarang ya? Ya, jadi aku baru akhir Agustus ya, berarti September awal lah baru efektif, baru jadi Pensosbud. Belum ada 3 bulan nih, berarti 2,5 bulanan baru 2,5 bulan. Pensosbud itu apa sih? Apa namanya singkatan dari Pensosbud itu apa sih? Penerangan Sosial Budaya. Penerangan Sosial Budaya. P-nya gede. Penerangan, sosialnya S-nya gede. B-nya budaya. B-nya gede. Ya. Penerangan Sosial dan Budaya. Oke. Jadi bisa diterangkan nggak? Konsul Pensosbud itu jadi fungsinya apa sih? Jadi kalau buat orang awam kayak kita kan, Pensosbud itu apa aja kegiatannya, mungkin ya Mbak Perta bisa jelasin deh gitu. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di Melbourne gitu ya, termasuk aku juga dulu pas masih sebelumnya kan di fungsi protokol konsuler. Jadi kalau yang
ngurusin loket, paspor, visa, surat-surat keterangan. Itu biasanya dulu sebelumnya begitu pertama kali datang dari pertengahan 2018 sampai Agustus kemarin aku nanganin konsuler, protokol dan konsuler. Nah itu dulu kita ngelihatnya Pensosbud wah urusan masyarakat gitu kan awal-awal gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di Melbourne di sini taunya Pensosbud itu ngurusin masyarakat. Nah tapi karena namanya sebenarnya penerangan sosial budaya, sebenarnya it's bigger than that gitu. Ngurusin masyarakat itu adalah sebagian kecil gitu dari tugas tupoksinya Pensosbud. Jadi yang penting intinya adalah promosi sosial budaya, hubungan sosial dan budaya antara wilayah kerja Victoria dan Tasmania sama Indonesia gitu. Jadi termasuk di dalamnya promosi bahasa, memastikan ada engagement antara akademisi, pendidikan, guru-guru bahasa, kemudian promosi budaya termasuk di dalamnya gitu ya. Makanya kalau misalnya Pensosbud tuh ada kayak workshop dulu ketika sebelum pandemi ada workshop gamelan, angklung, bagian dari promosi budaya gitu. Kemudian riset, memastikan bahwa misalnya researcher atau para ilmuwan atau akademisi di wilayah kerja sama di Indonesia bisa people to people kontaknya jalan gitu. Dan sama ngurusin masyarakat dan mahasiswa gitu. Jadi komunitas-komunitas yang ada di sini yang lebih dari 53 kalau nggak salah. Saya juga komunitasnya. Emang banyak 53 komunitas ormas. Jadi ada yang bergerak di bidang seni dan budaya, keagamaan, suku gitu ya, suku dan budaya gitu. Jadi macam-macam ya termasuk itu. Jadi banyak banget termasuk berurusan sama pemerintah setempat dalam rangkaian untuk promosi budaya, bahasa dan people to people contact itu gitu. Jadi luas banget sebenarnya gitu dan sedih banget nih karena biasanya komposisinya 3 orang gitu kan Pensosbud itu. Oh gitu biasanya 3 orang ya? Sekarang sendirian ya? 3 orang itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari apa aja 3 orang itu biasanya? Ya koordinator fungsi, korfungnya biasanya dibantu sama 2 orang staf konsul atau konsul muda biasanya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin Kang Den sama Kang Moy kenal sama Pak Albert sama Mas Bima, udah nggak ada nih, udah balik ke Indonesia gitu. Jadi kami masih menunggu. Oh, jadi belum bisa datang ya? Jadi ini ya teman-teman yang membantunya. Berarti kemarin tuh yang Ibu Orci tuh pernah bilang ini Kang Den, kalau mau janjian sama Bu Perta, sama Mbak Perta mesti jauh-jauh hari katanya. Lone Ranger katanya. Iya, Lone Ranger tuh itu maksudnya kita saya tuh bilang Lone Ranger sendiri ya. Ini ada yang bilang ini Bule Minang nih bilang ini saying Pertalia very nice name, I like it. Iya. Remember, it's a Perth and Australia. Agak diaksenin gitu, Perth and Australia. Aussie mate. Okay. Dan aku lupa satu lagi, bagian penerangannya tadi Pensosbud penerangannya belum ku ini. Silakan terus ya. Adalah ikut memanage sosial media KJRI Melbourne. Benar. Sosial media number 1 now ya. Iya, karena apalagi sekarang zaman lockdown, orang susah face to face ya, semuanya kita shifting ke digital. Memang triknya jadinya kayak gitu harusnya. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya ya, tapi ya gitulah. Jadi kalau yang webinar gitu ke KJRI, Mbak Perta yang jadi itu tergantung webinar apa. Misalnya yang ekonomi itu teman-teman ekonomi yang handle. Tapi memang sejak awal itu kita ada webinar, ada Zoom Talk trilogi Zoom Talk KJRI. Kalau misalnya kita bikin yang pertama untuk mahasiswa, cara mengelola keuangan mahasiswa selama pandemi. Oh iya, saya lihat itu. Terus kedua bikin masalah tekstil Indonesia, tenun. Nah nanti ketiga ada lagi nih kita awal Desember gitu. Awal Desember apa nih? Topiknya bocoran sedikit ya. Bocoran nggak apa-apa. Iya, pertama di Kopi Tubruk. Paling awal kita. Ya, apa nih bocorannya? Food and travel. Food and travel. Food and travel. Oh, apa tadi mau bikin webinar food and travel? Iya. Iya.
Meskipun belum bisa traveling kan, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ini dulu lah. Persiapan dari sekarang. Ya, we getting there. Ya, bentar lagi kayaknya sih. Smell-smellnya udah mendekati normal, dia udah mudah-mudahan nggak ada lagi aneh-aneh. Udah lebih ini. Oh iya, sama ini KJRI menyapa juga ya, mungkin salah satu dari Baperta ya. Itu bagus tuh. Kadang-kadang kan kita kangen nih sama konjen, pengen ke konjen. Dengan adanya KJRI menyapa itu ya istilahnya mengobati rasa rindu kita ke konjen ya. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya pengennya mah dibuka secepatnya dan datang ya kan, kita datang kan ngumpul di konjen itu kan salah satu silaturahmi kan, enak gitu kan, ketemu sama orang-orang konjen gitu kan ya. Sangat kangen lah hal-hal seperti itu. Iya, beda banget lah, biasanya kita setiap hari gitu kan pasti Sabtu juga ada pasti kegiatan masyarakat, delegasi, pokoknya KJRI itu nggak pernah sepi, nggak pernah kosong gitu. Jadi sedih juga dari Maret turun keluar ngelewatin ruang bineka kosong. Gitu. Jadi tim KJRI juga sedih gitu ya kalau nggak ada yang datang. Iya tuh kan masyarakat ya. Tapi sekarang tuh udah mulai buka ya kalau untuk pelayanan konsuler ya, udah ke opening hour-nya udah balik lagi ya, udah seperti biasa ya. Pelayanan konsuleran udah Senin sampai Jumat. Biasa untuk submit dokumen 9.30 sampai 12.30 kita udah buka. Seperti biasa lagi untuk paspor memang registrasi online dulu. Jadi kita by appointment. Jadi supaya tahu, apalagi masa kayak gini ya, kepadatan orang dalam satu ruangan kan harus kita manage juga gitu. Bisa gitu. Jadi ya memang harus appointment. Kecuali kalau misalnya ada urusan mendesak, selalu kita kasih tahu juga di KJRI menyapa. Buat silakan kasih tahu ke KJRI dulu, nanti bisa kita carikan solusinya atau mungkin harus datang gimana gitu. Yang penting email dulu atau telepon dulu. Tapi itu yang online yang kita daftar online itu, aku kan dulu memperpanjang paspor, tapi itu efektif banget ya. Jadi emang nunggunya lama, tapi pas datang cepat. Yang lebih baik itu. Jadi kita udah tahu certain date-nya buat datang ke sana itu kapan. Itu bagus sih kalau menurut aku sih. Wah, muji terus ya saya. Hebat gitu ya. Tapi saya mau lanjutin nih sama Mbak Perta nih. Dulu Mbak Perta ini sebelum tugas di Pensosbud, bisa cerita nggak sebelumnya misalnya sekolah dari mana? Emang udah ini tugas pertama atau ini udah tugas ke 12 tahun, 13 tahun atau berapa tahun? Aku tahu. 7 tahun apa 8 tahun? Kenapa coba? Karena Ibu Orchid ngomong kemarin, ingat? Oh iya benar. Kamu mah ini terus nyambungin. Karena Ibu Orchid kan dapat yang penghargaan itu. Nah, dia kebetulan dapat 10 tahun di sini. Oh iya benar. Nah, kalau Mbak Perta itu dia kurang berapa tahun. Nah, ingat saya itu tuh. Hebat nih. Kalau kita memang berpodcast tuh jadinya knowledge kita jadi ingat. Jadi saya sekarang kalau ketemu orang tahu, oh ini nih. Gitu kan. Jadi gimana coba Mbak Perta coba ceritain sekolahnya di mana, terus pengalamannya sebelum di sini pernah kerja di mana aja dan sebagai apa gitu. Jadi Kementerian Luar Negeri itu kerja sebagai diplomat itu adalah pekerjaan pertama. Jadi begitu lulus apply diplomat di Kemlu langsung diterima sampai sekarang. Jadi sudah 9 tahun ya berarti kalau menurut tahun berapa? Tahun berapa itu berarti? 2011 dong. Hah? 2011. Masuknya 2011. Matematika saya memang kurang ini. 2011. Silakan terus gimana? Jadi lulus sebenarnya S1-nya itu nggak ada hubungan. Teman-teman yang masuk Kemlu biasanya banyaknya HI ya, hubungan internasional atau hukum gitu. Nah, saya kebetulan ngambilnya Banking and Finance. Jadi ekonomi. Jadi namanya Indonesia Banking School, dia S1-nya Bank Indonesia di Kemang. Kayaknya nggak tahu enggak. Pokoknya lulusan situ biasanya maunya masuknya BI gitu. Nah, tapi aku waktu itu apply-nya ke Kemlu, masuk, keterima, terus lanjut S2, ambil ekonomi lagi, Environmental Economics and Policy di Amerika Serikat. Kemudian Paman Sam Amerika Serikat.
Langsung barengan gitu. Momen sama mereka. Enggak, tadi tuh S1 beres di S1 di banking and finance. Di banking finance. Abis gitu bentar dulu tuh Kang. Sebentar ya nih. Pertama ada yang bilang, Kang Mois, saya mampir tiap minggu ke Jawa Barat, Bandung, Cimahi, Cembuluit, dan kebetulan sekarang ini perjalanan saya ditemenin sama Kang Mois and Kang Dance. Dan saya lagi nyetir menuju ke sana. Iya, boleh Minang lah, enak banget kamu ada di Bandung ya. Kita temenin lah, kita temenin terus ya. Dengerin terus ya. Dengerin aja terus ya, pantengin aja itu HP-nya nyalain terus. Ini ada lagi Minang mudah-mudahan very listening to you guys while I'm driving Kang Dance and kamu. Wah, thank you boleh Minang. Amal, kasih amal. Alhamdulillah. Ini ada lagi teman saya dari siapa ini? Siapa ini? Saya juga bingung. Udah Pak Prim masih Eko nggak? Nggak Eko kan? Kemarin yang paling Eko ini bikin saya gemper. Kemarin jadi saya podcastnya berantakan. Aduh kemarin ya tapi thank you banget. Pak Prima itu kabur nih. Jadi Mbak Pertanya sendiri yang kerja di pensiun. Nah ini nih, berarti ini penyebabnya. Bikin jadi Lone Ranger. Oke. Jadi baik lagi. Jadi tadi udah selesai BI, sekolah di BI Banking and Finance. Orang-orang biasanya masuk ke BI, tapi sekarang malah terusin ke USA. Di mana? Di Harvard. Masuk Cambridge dulu. Baru di tengah-tengah S2 ke Duke University. Duke University. Itu scholarship apa dia sendiri? Anda IPK-nya 4. Pasti. Kalau ke Amerika Serikat, ke Paman Sam, terus di Cambridge, ini tuh udah berarti kada konon kan, dulu sering ada bicara ini yang disekolahin dari ini tuh biasanya tuh 10 besar lah. Iyalah 10 besar ya. 10 besar atau yang berprestasi gitu. Teman-teman banyak yang hebat-hebat, banyak. Nah, biasanya kalau yang hebat tuh gitu memuji orang lain. Oh ya, terus ke Duke University ngambil Environmental Economics and Policy. Jadi ekonomi lingkungan, kebijakan ekonomi lingkungan hidup gitu ya. Oh jadi lebih ke ekonomik ya kayaknya ininya apa? Ya, karena dulu pengennya ekonomi, tapi nggak pernah di bagian ekonomi gitu di Cambridge. Jadi dulu nanganinnya politik keamanan, isunya selama di Jakarta, politik keamanan ASEAN. Terus kesini pertama ke Melbourne, protokol konsuler gitu. Jadi beda banget belajar hal-hal baru gitu ya sebenarnya. Tugas pertama ke Melbourne? Tugas pertama ke Melbourne, benar. Oke. Tahun berapa ke Melbourne tuh? Pertengahan 2018. Baru 2 tahun? Baru mau 2 tahun, pertengahan, 1 tahun setengah. Ini podcast atau hitung-hitungan matematika nih kan? Tahu. Tadi saya ngitung-ngitung mulu jadi pusing. Lebih baik bener pas. Ininya pas. Walaupun kita struggling, kita tapi harus berusaha. Jangan sampai ngawayai. Istilahnya kalau ngawayai itu kan salah lagi. Berarti baru 1,5. Baru satu setengah tahun. Di Melbourne ya? Oh ya 2 tahun ya. 2 tahunan, iya. 2 tahunan. Oke. Terus pindah ke Pensosbud gitu. Jadi di sini posting pertama ya. Tapi bentar dulu kan Mbak Perta tuh suami di Melbourne kan? Suami di Melbourne. Kok bisa pas gitu ya ditugasin ke Melbourne? Atau itu suami yang meminta? Karena kan saya jadi kepo, ketemunya di mana? Ketemunya di sini apa? Jadi ketemunya udah dulu sebelum di sini. Jadi kita udah menikah udah 5 tahun nih ya. 5 tahun. Nanya dulu. Ya, itu kalau salah bahaya. Hitungan matematika lagi 5 tahun bener nggak? Jadi 5 tahun. Jadi pas sebelum kesini aku long distance relationship sama Mas Bagus 3 tahun gitu ya. 3 tahun terus. Bentar dulu panggilnya sayang apa Mas? Yang konsisten Mas Bagus apa sayang Bagus yang konsisten ya? Sama panggilnya ya. Jadi 3 tahun long distance karena dia di sini kan di Melbourne. Tapi bisa memang pas ya. Langsung tugasnya ke sini. Iya, alhamdulillah ya. Kita lucu banget nih karena sebelum ini Mas Bagus tuh kan udah maksudnya ini ya di tempat orang di daerah Berwood gitu ya. Jadi udah jual-jual biasalah kalau orang udah tahu mau pindah gitu kirain mau aku ke mana gitu ya. Jadi udah
udah dijual lah tuh yang namanya TV lah apa segala macam udah dijual-jualin mobil gitu karena berpikir aku akan dapat di mana gitu yang ditanggapi lah hampir nggak mungkin lah di Australia gitu ya. Jadi pas dapet di Melbourne, alhamdulillah seneng banget. Emang, ya itu barang-barang udah. Alah, apa-apa beli lagi lah. Apa sih artinya barang? Double income, Kang. Income. Dan apa sih artinya barang dibanding dengan cinta? Oh iya. Aduh. Oh jadi emang kalau misalnya Mbak Perta ke Belgium gitu misalnya, Mas Bagus mau ikut aja? Iya itu pertama ke situ ke Belgium. Jadi kita hebat. Gila. Ininya, tapi jadi kita pertama masuk Kemlu tuh ada magang 3 bulan gitu ya. Aku dapetnya di Brussels dulu. Oh di Brussels, aduh. Ketemu Lukaku nggak? Bagus ya. Oh iya, jadi ketemunya dia temennya teman, kita ada mutual friend di sini yang lagi sekolah. Terus ya udah biasanya tektokan, ketemu di mana lagi Jakarta, apalagi aku ada dinas atau sidang ke Singapura atau kemana gitu. Jadi biasanya ketemu di tengah-tengah gitu. Jadi maksudnya kalau Mbak Perta pindah yang ditugasin nih misalnya posting kedua pindah kemana gitu, Mas Bagusnya bakal ikut gitu? Dealnya sih gitu, tapi dealnya udah deal dulu. Tapi kan karirnya Mas Bagus kan karirnya di sini kan udah terkenal banget loh. Tapi makanya tadi semuanya kaget. Kita udah diskusikan, oh ini suaminya adalah Mas Bagus. Terus kita lihat, oh Mas Bagus tuh gimana? Katanya ini apa NASA. Kang Kabayan bilang NASA apa Mars bersama Matt Damon ke Mars lah bikin engineer gitu kan. Udah gitu masaknya jago. Oh, gila, tadi ngeliatin masaknya gitu ya. Terus nanti karirnya gimana kalau misalnya ngikutin? Kalau orang yang diperluin karirnya mau dimanapun ditempatkannya, asal udah ada semuanya ya aman. Tinggal bawa CV dan bukan CV, reference. Udah aja dari jarak jauh aja. Oh udah iya benar. Virtual. Bisa virtual. Iya sih. Kayaknya nggak karena mungkin ada masalah. Tapi nanti lah ya. Kita balik lagi ya. Balik lagi ke ini nih ke garda terdepan pertanyaan nih. Ya berarti kan 2 tahun setengah istilahnya kan pertama kali tugas itu di Melbourne dan tantangannya sekarang kan wow gitu kan, bukan cuman buat yang misalnya baru ditugaskan, buat orang yang udah lama ditugaskan juga kan mereka nggak ada pengalamannya. Gimana coba share tantangan-tantangan yang ya Mbak Perta hadepin selama sekarang pandemi, karena kan berbeda berarti kan situasinya kan, fungsi Pensosbud ini menjadi sedikit berbeda ya. Kita tadi udah mention ada webinar dan sebagainya, tapi cuman challengesnya apa Mbak yang dihadepin? Sebenarnya masyarakat Indonesia atau orang Indonesia ya secara umum di sini itu kan nuansa kumpul-kumpulnya tuh kental banget ya gitu. Guyup. Ya guyup banget gitu. Pasti kalau misalnya acara ya kumpul di KJRI, pokoknya aktif bikin acara, aktif bikin seminar, latihan ini, latihan itu gitu kan. Itu tuh signature-nya komunitas Indonesia banget tuh. Dan sejujurnya itu yang bikin aku bukan sedih ya, maksudnya agak sedikit ada yang hilang gitu, karena ketika aku pindah ke Pensosbud, justru nuansa face to face itu yang aku hilang, aku nggak dapet gitu sama masyarakat. Dan selama ini karena aku biasa menangani protokol konsuler gitu ya, nggak secara langsung secara terus menerus atau konsisten kontinu ketemu sama masyarakat atau berinteraksi sama mereka. Jadi ini agak sedih juga nih gitu, karena nggak ada momen untuk itu, nggak ketemu gitu kita masanya untuk benar-benar kenalan, ketemu, get to know teman-teman masyarakat gitu ya. Jadi bahkan aku sempat bilang waktu itu kayak aku nelfonnya Kang Moy apa Kang Den ya. Pertama ke saya. Itu sedih banget kan gitu, maksudnya baru pindah ke Pensosbud, terus interaksi pertama yang dilakukan adalah ya terpaksa via telepon gitu satu-satu ke itu diteleponin semua komunitas. Belum semuanya nyampe, percaya atau maksudnya sampai sekarang. Kan 53 ya, berarti 53 phone calls. Wow. Ya,
persons-nya belum semua gitu, tapi maksudnya awal-awal ya aku usahain gitu ya, menghubungi sekedar kenalan aja, maksudnya saya Verta gitu, memang udah dari 2018 tapi belum menangani Pensosbud gitu-gitu, jadi diusahakan, tapi ya sambil akhirnya terus ada banyak karena tantangannya nggak bisa face to face dan kita harus membuka avenue atau buka ruang atau channel supaya orang bisa secara direct menghubungi kita atau bisa tetap merasakan koneksi sama KJRI. Jadinya kita kan jadi bikin KJRI menyapa, bikin TikTok, bikin yang kayak gitu-gitu loh. Sosial media tuh harus benar-benar aktif. Every day there has to be something supaya orang tetap tahu bahwa kita ada gitu. Kita ada di sini, kalian bisa menghubungi atau reach out ke kita kalau perlu. Jadi di tengah-tengah semua itu dengan menghubungi komunitas, beberapa tokoh gitu, maksudnya memang nggak mudah gitu ya sendirian gitu. Memang dibantu sama tim, sama Mas Lazan, sama Mas Kemal gitu ya ada. Jadi aku beruntung sih mereka udah punya banyak kaki tangan dan udah tahu seluk-beluknya masyarakat. Jadi aku bisa nanya-nanya sama mereka juga gitu. Tapi challenge banget buat aku tantangan how to stay connected sama masyarakat dalam situasi kayak gini dan harus bikin terobosan-terobosan gimana caranya supaya orang tetap tahu bahwa kita ada, we're here for you dan kalian tetap bisa reach out ke kita. Ini ada kami dari Paguyuban Pasundan Victoria kangen sekali main-main dan beraktivitas ke KJRI Melbourne tuh. Orang Pandan juga ini ya apa? Kangen main apa kangen makan nih? Serius deh, main atau makan gratis? Iya itu emang momen-momen itu emang lumayan ini ya. Ini tadi Pak Prima bilang aman tadi masalah ini ya. Masalah sound. Berarti aman. Waduh itu kemarin Bapak saya stres. Ketika saya melakukan podcast ini ternyata ada technical issue. Aduh, itu pusing banget saya udahnya. Makanya ini 3 jam sebelum ya dites. Ya, jadi kita tes sekarang ternyata semuanya aman. mesti tes. Aduh, kan. Tapi kalau ya gitu kan, kalau teknologi semakin kita dapat sesuatu yang tahu, ini mesti belajar lagi. Jadi harus terus ini makanya kayaknya mungkin sama ya tantangannya sama Pensosbud juga kan sama kita kan media gitu, kita mencoba untuk tetap melakukan guyub, untuk tetap menyapa dengan cara teknologi dan ngebuat kita juga harus beradaptasi gitu kan, harus terus research, terus cari tahu caranya gini, emang sometimes overwhelming tapi ya gitu ya kan. Passion ya aja ya, tapi tetap cari cara gitu kan. Apa nih bule Minang Merosi gimana mulai hilang nih lagi di Cisarua. Wah, bule nih emang internet di Indo ini ya repot ya. Ya enggak apa-apa lah. Nanti aja lagi yang ini kan relaynya. Biasanya kan kita ditonton banyak pasti udah relay. Tadi kan itu berarti kan tadi kalau saya mau nanya tentang kegiatan apa saja ke depan, berarti kan salah satunya tadi itu ya yang akan dilakukan food and travel. Akan ada kayak semacam apa seminar atau webinar atau gimana itu? Kita sebutnya Zoom Talk ya. Jadi kalau webinar kan satu arah ya sebenarnya. Tapi kalau Zoom Talk ya semua orang kan bisa kelihatan. Sebenarnya ini nih yang lucu dari gimana? Atau apa cara sama masyarakat Indonesia ya. Itu tuh harus kelihatan mukanya semuanya gitu. Jadi nggak terlalu demen tuh yang webinar yang cuma kelihatan pembicaranya doang. Nah, mereka nanti WhatsApp atau Mbak kok muka saya nggak kelihatan gitu. Ada gitu ya. Tapi ini hebat ya berarti. Warga Melbourne tuh hebat karena kan kalau misalnya Zoom itu tuh seperti kita di kelas duduk di depan. Iya. Karena kelihatan muka kan. Sebenarnya kalau ada beberapa yang mesti Zoom nih kita kelihatan mukanya jelas banget gitu kan. Jadi kayak kita tuh dipaksa untuk duduk di depan gitu kan, kayak ada kelas kita bisa duduk di depan. Tapi kayaknya warga Melbourne malah pengen kelihatan mukanya. Iya, tapi emang untuk beberapa orang mungkin biasa, tapi saya ingat pertama kali kita di tempat kerja saya gitu kan biasanya kita ada meeting gitu, udah gitu kan ya karena terpisah kerja dari rumah kita harus ada Zoom-Zooman ini. Kalau kantor saya pakai Google Meet kita. Jadi itu awalnya itu aneh banget. Banyak kan ada yang hilang masuk ini. Ada yang tapi lampu ke atas. Lampunya ke atas, ada yang sudah gitu. Pokoknya tapi lama-lama
biasa gitu emang ya. Jadi malah sekarang udah biasa aja kalau di video tuh. Jadi kayak zaman ini ya, di film-film gitu kan dulu kan dikit-dikit telepon gini kan. Jadi sekarang jadi biasa gitu. Iya, emang jadinya emang kayak gitu tuh udah new normal tuh ini. Iya. Tatap mukanya melalui sekarang tatap muka melalui Zoom sama Google Meet itu udah emang ya udah kita udah ketemu gitu kan gitu. Tapi ribet nggak sih ngatur bukan webinar apa tadi itu Zoom ya? Zoom meeting gitu? 300 orang berarti kan biasanya bisa nyampe. Ratusan ya, 100. Kalau webinar bisa sampai 500 kalau nggak salah. Kita pernah teman-teman ekonomi bikin sampai kalau kapasitas 500. Oh, 500 lumayan ya. Itu ngaturnya gimana itu ya? Itulah teman-teman keren-keren ya di KJRI. 500. Teman-teman di KJRI itu yang tadinya udah kayak show director di mana gitu kayaknya. Jadi 2 panel gitu. Ini yang screen untuk presentasi, ini buat masukin tamu, terus kayak ya yuk masuk ini gitu. Jadi kayak aku juga ngeliatnya wah nih, maksudnya masa ini tuh benar-benar bikin kita semuanya harus mengikuti perkembangan, harus belajar, harus adaptasi. Yang teman-teman juga yang tadinya nggak tahu mungkin cara ngatur-ngatur kayak gitu ya, jadi bisa gitu. Jadi tuh ini aja sih maksudnya kita beruntung sih semua teman-teman maulah semua. Timnya kuat lah berarti KJRI. Ya tapi kan dari dulu juga KJRI kan kalau ngadain acara kan timnya turun-turun semua juga kan. Kalau misalnya ada undangan apa kan sama aja itu kan sama aja kayak ini cuman ini virtual gitu. Betul. Iya. Ini saya muji terus loh Mbak Pelta dari tadi. Iya loh. Jadi berarti aku nanti kalau dapat undangan paling pertama ya. Terus kan selain sibuk di KJRI kayaknya Mbak Pelta ini sibuk di tempat-tempat lain juga kelihatannya gitu. Oh nanti sebelum sibuk di tempat-tempat lain, Mbak Pelta ini dulunya abang None ini Jakarta. None Jakarta, betul. Itu udah lama banget. Ya nggak apa-apa, itu matematika berarti udah berapa tahun kemarin. None Jakarta tuh. Jadi kalau abang None itu biasanya dari wilayah, dari aku Jakarta Barat dulu, jadi di Jakarta Barat juga 3. Nah, 3 besar, semuanya ke DKI. Jadi semua dari wilayah-wilayah ketemu, terus diadu lagi. Nah, itu aku harapan 1, jadi juara 4-nya. Ya. Juara 4 seluruh Jakarta? DKI, keempat. Jakarta tuh lebih besar daripada penduduk Australia loh. Keempat. Lebih banyak penduduknya. Jadi kalau keempat ya kalau di Australia udah KO semua udah. Iya benar kan? Iya. Itu dari sana. Kenapa emang apa maksudnya tuh punya apa gitu ya relationnya emang mungkin itu ya mungkin penerangan. Kan kalau di Abang Nona itu mikirin itu dulu. Mikirin itu ya. Mikirin. Pokoknya ikut aja karena masih muda ya ada lomba apa ikutin, ada ini. Berarti senang berkompetisi. Berorganisasi. Makanya cocok di Pensosbud. Siapapun yang menempatkan Pelta ke sana emang pas gitu berarti kan. Saya juga sebenarnya cocok sih. Apa? Kan saya seneng guyup, seneng ngumpul. Jadi mau jadi Pensosbud juga. Ya, tapi bener loh, yang di Pensosbud ya selama dulu kan pernah sama Kang Irfan. Pak Irfan sama dulu tuh duetnya tuh Pak Irfan sama pertama kali kita sama Pak Naldi. Mas Naldi kenal banget aku. Sama Mas Naldi Washington, orang Washington. Dulu sering banget tuh kita tuh. Jadi Pak Irfan sama Pak Naldi tuh salah satu yang mendorong lahirnya Kopi Tubruk tuh dulu masih ingat ketika saya bilang ini mesti ada jadi sama Pak Irfan sama Mas Andi itu kita sering diskusi. Dulu saya ngadain acara pesta rakyat bareng sama mereka berdua. Terus ngadain Kopi Tubruk juga dulu tuh. Ya bagusnya ada online-nya nih karena kan tiap-tiap orang tuh butuh berita cepat dulu sama mereka di ini. Terus kita bikin video-video tentang berita-berita di kita dulu video-video pertama loh. Soalnya belum pada video, biasanya semua masih artikel. Iya, masih artikel. Dulu barengan dari sama mereka juga kan diskusi. Habis itu baru sama siapa? Pak Penaldi, Pak Irfan, terus siapa lagi ya? Langsung ya Pak Albert sama Pak Albert sama Aldrin. Nah, Ya. Aldrin tuh dulu
mendorong kita saya sih sebenarnya dan kawan-kawan untuk mengadakan bioskop Australia di itu student itu kan bareng sama Teh Rea screening. Jadi saya screening film. Jadi sering temenannya enggak? Apa? Kenapa? Cowok semua temenannya. Apa itu? Tua-tua semua. Tua-tua. Cowok semua. Emang jadi peso sebutnya cowok-cowok semua dulu. Iya, baru pertama kali sekarang. Pertama kali sama Bapak. Ada Barisa. Oh ya Barisa juga. Iya, sama yang bioskop pada sebutin. Iya, Barisa juga. Kalau Barisa ada pasti ini. Oke, terus balik lagi ke Mbak Perta ya kan. Tadi kan Ibu Nona terus kayaknya suka ngadain webinar juga. Bukan webinar ya, apa ya namanya? Talk show ya. Talk show tentang apa sih namanya? Emansipasi wanita. Benar nggak sih emansipasi wanita atau bahasanya salah? Iya. Coba apa? Mohon dikoreksi. Kalau kemarin ada di Instagramnya deh, kalau nggak salah. Iya. Mungkin bukan emansipasi wanita nyebutnya ya. Women empowerment kali ya. Apa itu? Apa namanya? Women empowerment. Nah, women empowerment. Artinya? Ya, memberdayakan wanita. Jadi sebenarnya ini jadi temanku, sahabatku yang founder itu dia namanya Women Empower Women at Work. Jadi ini buat cewek-cewek semua yang butuh pendampingan atau mentorship dalam berkarir atau berbisnis gitu. Nah, dari awal tahun ini sebenarnya aku obrol-obrolan sempat sama sahabatku ini, dia ada rencana, ya maksudnya kita sering lah kok kalau misalnya coba ya kita ada mentornya gitu, atau dulu pas kita lagi berkarir atau di masa-masa berkarir, ada yang ngasih tahu nih gitu, nanti kalau bisnis jangan kayak gini, nanti susah, atau pas karir nanti di dunia kerja tuh kayak gini, ini ya hati-hati atau apa gitu. Nah kita kan nggak punya itu gitu, nggak ada ruang untuk punya ada orang yang mendampingi kita lah gitu, atau ngajarin kita lah untuk hal-hal kayak gitu. Nah terus temanku ini namanya Jessica Carla, dia yang foundernya Wow. Aku salah satu mentornya. Nah memang di antara 10 mentor ini kita semua terlibat aktif dalam awal pembuatan WeWow ini. Mentor program ini aku kebetulan ikut terlibat untuk bikin modulnya, jadi untuk mentorshipnya seperti apa, kayak gitu-gitu, seleksinya juga, interviewnya, siapa yang bisa ikut, kayak gitulah, gitu. Jadi memang bukan webinar sih, ini program mentorship selama 6 bulan, selama 6 bulan. Kita secara eksklusif, jadi kayak aku, setiap mentor itu punya 2 menti, jadi ada 2 perempuan muda yang kita bina gitu ya, di bawah kita yang punya either interest atau misi atau cita-cita yang hampir sama gitu, jadi kita bisa ngasih tahu nih nanti di dunia kerja kayak gini, kalau misalnya di bisa kita juga apa aja gitu, nggak harus tentang karir ya, maksudnya kadang-kadang kan sebagai perempuan mungkin orang tuanya pengennya hal yang lain gitu, ngerjain yang lain, atau mungkin nggak terlalu suportif apa yang dia kerjain. Nah kita masuk di situ how to navigate ketika dia lagi dalam masa-masa itu. Jadi umur 18 sampai 25 tahun perempuan muda lah gitu. Jadi di masa yang kita dulu udah pernah nih di poinnya mereka gitu. Gitu. Itu emang bagus. Jadi abang apa namanya ya we already been there gitu ya istilahnya. Jadi ngapain bikin kesalahan yang sama istilahnya, lebih baik avoid. Wah hebat juga ya. Benar-benar inspiratif misalnya. Kita lihat ininya deh, apa namanya Instagramnya ya. Kita lihat ya. Kan saya kita lihat Instagramnya nggak ada itu aja. Ini Perta nih. 5.677 followers. Ya, food traveler and fashion enthusiast. Diplomat best in ini penyebabnya kali ya nggak mau ngadain food and travel gitu. Mungkin ya bisa juga ya. Baru ini. Iya. Itu kayak ininya apa namanya penyebabnya. Fashion enthusiast juga. Oke, fine. Tadi saya ngelihat pemirsa yang belum tahu ya inilah suaminya. Ini pasti lagi Idul Fitri nih, kemarin lagi lockdown ya.
lockdown ya emang ya? Iya, Idul Fitri kan lockdown kemarin, lagi lockdown. Oh iya, sedih juga ya lagi Idul Fitri lockdown gitu. Emang senang foto-foto ya, Mbak Berta kayaknya? Senang. Oh inilah food nih, makanya nih banyak nih food. Emang suka masak? Suka makan sih tepatnya ya. Masak juga suka kalau ada waktunya, tapi makan lebih tepatnya sukanya. Lebih suka makan ya. Biasanya yang suka makan emang supel dan cocok di penerangan di public relations. Karena ada diplomasi kuliner itu ya. Ya dulu kuliner kan. Jadi karena dengan food itu biasanya lebih mengalir komunikasi. Jadi ketika makan enak bareng-bareng sama jadi lebih. Tapi emang enak sih kalau misalnya ada meeting terus makan tuh lebih enak. Kemarin kan kita meeting kenyang banget. Itu terlalu banyak makan, itu salah. Iya, itu salah. Jangan dicontoh kalau makannya terlalu banyak. Iya, kayaknya ini coba apa lagi nih ya. Wah, banyak ini foto-fotonya. Ini kayaknya banyak ke luar negeri ini sering keliling. Kalau bahasa ininya sering keliling. Ini di mana? Ini di Greece ya? Iya, di Greece. Hebat Kang Den, pernah ke sana? Enggak pernah. Enggak pengen gitu, dari dulu kan udah suka lihat-lihat apa namanya tuh tempat, salah satunya Greece tuh kayak pengen. Kayaknya sekarang udah almost impossible ya. Berarti mesti nunggu vaksin dulu. Ini kan difoto sama Mas Bagus di luar negeri terus ya. Ini mestinya dibawa ke Mars kan. Ini salah satu peneliti di Mars, nanti dibawanya ke Mars nanti. Oh ini tim KJRI ini ya. Itu ya. Ini bos utamanya Ibu Spika, ini ada Mbak Orchid, ini Mbak Berta, satu lagi siapa nih? Mbak Indri. Ya, Mbak Indri, sekretaris Ibu Konjen. Kebanyakan perempuan ya emang sekarang Konjen ya? Yeay. Gitu. Tapi dari kemarin loh kita interview orang tamunya, jadi kebanyakan perempuan tuh soalnya ya emang ketua PPIA perempuan. Ketua PPIA perempuan. Sekarang Ibu Pensosbud perempuan. Terus koki-kokinya Ibu Gara Merica perempuan. Jadi cuma bertiga nih, Kang Kabayan, Kang Den dan Kang Moy di ini. Dan bagus. Ada. Oke, ini ada satu komen nih dari Opi Catramanderaj. Mentenya ada yang jomblo nggak Bu? Aduh, temennya. Ini apa nih udah? Opi ini nanti dulu Opi mau ngejual mobil atau mau nyari temen dulu nih? Aduh. Emang tuh dicariin yang jomblo, kalau ada yang kenal yang jomblo gitu. Ini buat Opi kalau pengen lihat yang jomblo atau gininya ikutan tuh jadi jadi peserta mentornya Mbak Berta tuh banyak pasti itu. Tapi kan nggak apa-apa laki-laki juga. Jadi penonton dan komen boleh kayaknya. Oh harus perempuan. Harus perempuan. Kalau nggak komen di Facebooknya aja. Iya. Komen aja. Bagus nih Mbak Berta nih. Oke. Oke. Mbak Berta thank you banget nih udah ngobrol dan mau malam apa istilahnya tuh. Tahu lah lagi sibuk banget. Tahu sibuk banget. Tadi kan juga, aduh maaf nih lagi mendampingin dulu Bu Konjen karena kan kepake. Iya. Pasti mesti mendampingi. Tapi thank you nih udah mau lah istilahnya. Kan lebih mengenal kan mungkin ketika kita new normal tim Kopi Tubruk ataupun pemirsa penonton Kopi Tubruk juga tahu Pensosbudnya siapa gitu kan. Iya, enggak, tapi aku yang makasih justru karena ini satu-satunya kesempatan aku yang ya bisa kenalan atau ketemu gitu atau orang tahu gitu ya ini loh Pensosbud KJRI gitu. Kan kita nggak sempet kumpul atau perkenalan dulu gitu. Iya. Ya biasanya kan ada yang berdiri dulu gitu, diperkenalkan ini terus gitu selalu ada nyanyi. Dan selalu ada makan, tetap makan. Makan tuh saya biasanya di belakang. Kalau kamera terus Kang Mo yang Mbak mau tanya dulu gitu. Kangen ya. Sama kayak gitu. Aduh, udah lama enggak ada. Kangen nih, mau interview orang kangen nih. Ya udah kalau gitu. Nah, jangan dulu kemana-mana tapi Mbak Berta ya interviewnya nanti kita lanjutin lagi sebelumnya karena sekarang itu ada apa namanya tuh Indonesian Community Update ya. Benar itu namanya ya? Benar, Indonesian Community Update dari siapa namanya? Dari Bella. Dari Neng Bella. Neng Bella siap Neng Bella?
Ya, siap ya? Oke, siap. Langsung siap. Kayaknya tadi Bella juga baru meeting sama Mbak Perta ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, belum. Okay. Kenapa jadi meeting sama Mbak Perta? Tadi maksudnya kita kan udah ngobrol. Iya. Suka ini. Oke, siap ya. Ini kita Bella ya. Oke, silakan.